Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyam fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحصل بها على الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بأشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Hadratal mukarramin wal mukarramat, jamaah salat isya nyambung salat tarawih dan witir di Masjid Al-Ikhlas, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga, memuliakan, merahmati dan mengampuni Bapak Ibu semua. Amin. Di antara salat tarawih dan witir, supaya ada jeda ya, kita adakan kultum. Ini betul-betul kultum ya, kuliah 7 menit. Nanti kalau sudah 7 menit masih lanjut tolong diingatkan. Nah, kecuali kalau kultum artinya terserah antum, kuliah terserah antum, ini bisa panjang ya. Tapi karena tadi sholatnya tadi panjang atau pendek gitu? Panjang. Nah, kalau sholatnya udah panjang, kultumnya pendek gitu. Kalau sholatnya pendek, kultumnya panjang. Kalau bisa pendek dua-duanya, itu paling disukai gitu ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keempat yang insyaallah penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Bagi kita umat Islam, wabil khusus kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, umat Nabi terakhir, ini kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu itu umat yang umurnya relatif paling pendek. Karena kata Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad itu umurnya sekitar 60 sampai 70. Kata beliau ya, wa qalilun man yujawizu dzalik, dan sedikit orang yang umurnya lewat dari 70. Makanya di sini kayaknya nggak ada yang sudah 70 ya. Belum ada kan? Nah, kalau ada ini sudah manula, manusia langka ya. Karena kata Rasulullah itu sedikit. Tapi ketika kita mendapatkan orang umurnya sudah di atas 70 dan kita jumpai ada di tengah-tengah kita salat tarawih, di tengah majelis, rajin melakukan ibadah-ibadah, pastilah ini orang baik. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu diantaranya, orang yang terbaik adalah orang yang Allah kasih umur panjang dan amalnya baik. Makanya kalau ada orang sudah sepuh masih rajin ibadah, itu pasti orang baik. Yang masalahnya sudah sepuh malah nggak pernah di tempat sholat jamaah, nggak ada, di majelis nggak ada, adanya malah nongkrong di mana ini, nggak bermasalah ya kan. Kalau nongkrong pas nggak waktu sholat mungkin ya. Tapi kalau lagi waktu yang lain pada ngaji, pada sholat ini, nah insya Allah di sini nggak ada. Lagian di sini umurnya masih muda-muda semua ya, nah, insya Allah.
Nah, bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, Allah kasih keistimewaan dengan rahmatnya itu, dikasih waktu-waktu istimewa yang apabila kita gunakan waktu itu untuk melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah akan lipat gandakan pahala kebaikannya. Sehingga kita tidak khawatir walaupun kita dikasih umur pendek, tapi Allah kasih kesempatan. Jika bisa menggunakan waktu istimewa itu, kita akan mendapatkan pahala amal prestasi ibadah yang melebihi umat-umat terdahulu yang umurnya lebih panjang. Nah, menurut kita, menurut para ulama yang kita pahami bahwa Ramadan ini adalah momen istimewa, momen yang sangat luar biasa, yang apabila kita gunakan untuk melakukan berbagai macam taqarrub, ini akan Allah berikan pahala berlipat ganda. Makanya Rasulullah SAW menyebutnya ini dengan syahrun mubarak, bulan yang Allah berkahi. Dan itu Rasulullah SAW selalu ingatkan ketika menjelang Ramadan, beliau selalu mengingatkan sahabatnya, ayuhan nas, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Wahai para sahabatku, orang-orang Islam, sebentar lagi datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Disebutkan di situ diwajibkan puasa, Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan-setan. Terus kata beliau, ada yang sangat istimewa, kata beliau, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik. Khairun min itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya lebih dari. Jadi kalau khairun min itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sekedar sama dengan 1000 bulan 83 tahun, tapi lebih baik dari itu. Seandainya sama saja itu sudah luar biasa. Kita dapat Lailatul Qadar sekali sama dengan kita dilipat gandakan umurnya ditambah 83 tahun. Kalau kita dikasih umur 50, berarti tambah dapat Lailatul Qadar sekali tambah 83, terus seperti itu. Oleh karena itu, Masya Allah, siapapun kita yang berjumpa dengan Ramadan ini sudah seharusnya jangan melewatkan. Dan itulah yang diingatkan Rasulullah SAW dalam akhir dari hadis tarhib ini, kata beliau, man hurrima khairaha faqad hurim. Sungguh apabila ada orang terhalang untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, sungguh ini betul-betul terhalang dari kebaikan. Artinya itu diingatkan jangan sampailah. Oleh karena itu para ulama banyak ngasih nasihat bagaimana supaya betul-betul maksimal Ramadan. Pertama, nastaqbiluhu bi annahu fursah. Kita menghadapi Ramadan, memasuki Ramadan dengan keyakinan bahwa Ramadan ini fursah. Fursah itu apa? Kesempatan. Kesempatan itu enggak datang 2 kali bisa-bisa. Dan betapa banyak saudara-saudara kita yang dulu dapat kesempatan Ramadan tahun lalu sekarang sudah tidak. Terutama kemarin waktu banyak corona itu. Dikit-dikit innalillahi innalillahi. Untung aja kita namanya nggak ada di HP itu. Kalau kita namanya ada di innalillahi itu berarti malam ini nggak ada kita. Artinya apa? Kita dikasih kesempatan. Jangan lewatkan. Para ulama mengatakan ini fursah. Bahkan ulama-ulama dahulu itu bagaimana merindukan Ramadan itu 6 bulan sebelum sudah berdoa terus. Begitu dia datang Ramadan, begitu bersungguh-sungguh, nanti selesai Ramadan berdoa terus, ingin supaya doanya dikabul, ibadahnya diterima. Itu yang pertama, kita yakini ini sebagai fursah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita buat target-target, tekad, nastaqbiluhu bil azmi wa tajdidin niyah. Kita harus punya kesungguhan, semangat. Jangan sampai bulan Ramadan dengan selain bulan Ramadan sama saja. Kira-kira apa target kita? Ramadan ini kalau selama ini kita mungkin jamaahnya bolong-bolong, coba kita tekadkan. Ramadan ini saya setiap saat harus berjamaah. Kalau dulu nggak pernah qiyamul lail, sekarang nih minimal harus tarawih terus. Begitu.
Kalau dulu nggak pernah menghatamkan Al-Quran, baca Al-Quran pun jarang-jarang, kita coba. Karena ini kita menganggap bahwa ini adalah satu kesempatan ya. Harus kita punya target-targetnya. Kalau kita sama saja dengan di luar bulan Ramadan, itu tadi yang diingatkan Rasulullah, siapa yang terhalang dari kebaikannya, sungguh dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang lain. Yang ketiga, banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Para ulama kenapa sih bukannya yang namanya bertaubat itu ya setiap saat, karena kita itu banyak dosa. Nabi Muhammad SAW sendiri pun yang sudah diampuni dosa-dosanya itu, kata beliau, fa inni atubu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sungguh saya setiap hari itu tidak kurang bertobat beristighfar kepada Allah 100 kali. Nah, kalau Nabi yang begitu sudah baiknya dosanya sudah ampuni 100 kali, apalagi kita. Dan yang lebih lagi kalau Ramadan. Kenapa Ramadan kita harus banyak bertobat? Para ulama menyebutkan karena Ramadan ini musim kita melakukan berbagai macam ibadah. Yang namanya ibadah itu, kalau hati kita ini banyak dosa, banyak maksiat itu, yang pertama kita melakukan ibadah itu berat. Yang kedua, walaupun kita paksakan nggak merasakan lezatnya ibadah. Makanya ketika Syekh Hasan Basri ditanya oleh muridnya, wahai Tuhan, kenapa saya itu merasa berat sekali untuk bangun qiyamul lail? Kata beliau, qayyadatka dzunubuka. Itu yang menyebabkan kamu itu berat ibadah itu, karena kamu itu terjerat, tersangkut oleh dosa-dosa yang membuat kita itu berat melakukan ibadah. Kalaupun kita ibadah itu merasa nggak lezat, karena apa? Karena seorang hamba ketika berdosa itu akan membekaskan noda di hatinya. Satu dosa, satu noda terus kalau lama-lama terus bisa menutupi hati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh telah menutupi, kerak-keraknya itu menutupi hati mereka apa-apa yang mereka lakukan. Dosa-dosa itu kalau terus itu bisa menutupi. Terus yang terakhir tadi, karena ini momennya disebutkan dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Ini hari-hari yang pendek saja, hanya sebulan. Itu pun kalau kita kasih kesempatan sampai akhir bulan. Maka kita harus berusaha bagaimana dengan waktu yang pendek ini kita bersungguh-sungguh ya. Para ulama menyebutkan ada 5 atau 6 ibadah yang seharusnya kita tidak tinggalkan, tidak lewatkan. Mulai puasa, qiyamul lail, baca Quran, i'tikaf, itu kan disebutkan. Karena itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai selesai itu ayat puasa. Nah, itu diibaratkan, kata orang itu ibaratkan bahwa kita ini ada orang ngasih kesempatan. Kalau ada tiba-tiba orang yang mensponsori kita ini, Pak, Bapak saya kasih waktu 1 jam atau setengah jam, Bapak silakan milih belanjaan, nanti saya akan bayarin. Kira-kira kalau ada orang nawarin begitu, apa yang dipikir dalam diri kita? Pasti kita berpikir saya akan ngambil produk yang paling mahal, yang dibawa gampang itu. Nah, jadi ngambil yang kecil-kecil tapi yang harganya mahal. Kejar begitu. Kenapa? Karena mau ada yang bayarin. Sama. Kita dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang terbatas. Syukur-syukur sih kita bisa lebih banyak melakukan amalan. Tapi kalau enggak, kita cobalah amalan-amalan Ramadhania ini yang khusus, kalau bisa jangan sampai dilewatkan. Bulan Al-Quran ya, baca Qurannya, tarawihnya ya kan. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesempatan untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.